saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, contoh dari Yesus memang contoh yang luar biasa. Tapi ingat, pada waktu dia di dunia ini, dia adalah manusia 100%. Dia manusia sejati. Jadi apa yang dia lakukan yang nampak mustahil dapat engkau lakukan. Percayalah. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami belajar dari Tuhan Yesus, tapi kami percaya juga bahwa kami mampu melakukan apa saja karena Tuhan sudah mendahului kami, sudah menang di ujung jalan sana. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-30. Matius 26 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan serius dan menanggapinya. Kemana Yesus pergi? Dia pergi ke Bukit Zaitun. Dia pergi ke Taman Getsemani. Untuk apa di sana? Di sanalah dia ditangkap. Di sanalah dia berjuang dalam doanya antara mati dan hidup. Dan Injil Lukas mengatakan bahwa pada waktu dia berdoa di sana, karena dia di persimpangan jalan, maka keringat dari dahinya keluar darah. Saudara pemirsa, ini satu beban sangat berat, stres sangat berat yang mewakili kita semua, supaya ketika kita stres, frustrasi, menghadapi keadaan putus asa, kita sudah menang karena Yesus sudah menang di Taman Getsemani itu. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian tadi firman Tuhan tadi, ketika berangkat dari rumah tempat mereka mengadakan perjamuan kudus ke
Bukit Zaitun itu, ke Taman Getsemani itu, Yesus mengajak para muridnya untuk menyanyikan puji-pujian. Oh, saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kami di gereja kami memulai ibadah apa saja, termasuk ibadah ucapan syukur sekalipun, kami menyanyikan dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kuasa dalam darahnya, sekarang saya sudah bebas. Tujuannya apa? Kita harus menang dalam peperangan rohani ini, apakah dalam duka atau dalam suka, ketika kekurangan atau malahan dapat berkat besar, kita harus menang. Itu tujuannya. Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajak para muridnya menghadapi salib. Dengar, karena besoknya dia akan disalibkan, hari Jumat Agung itu. Saudara sekalian, saya minta hari ini juga sama bagi kita. Menghadapi kondisi apapun, mari kita memuji Tuhan. Bukan nyanyian penyembahan loh. Ya, yang melankolis bukan, tapi nyanyian pujian kepada Tuhan. Mari kita lihat contoh yang lebih jelas lagi, yaitu dalam Kisah Para Rasul. Mari kita baca sebentar Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16. Mari kita lihat sebentar. Kemudian kata firman Tuhan 16, Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Inilah puji-pujian yang sangat tidak masuk akal. Mengapa? Tadi mereka baru dicambuk, dipukul, didera, terus dimasuk ke dalam penjara yang paling bawah katanya. Itu di penjara itu mereka tangannya diborgol, dirantai, kakinya juga dipasung. Oh, saudara sekalian, tengah malam itu berarti itu puncak penderitaan mereka. Haleluya. Apa yang terjadi? Mereka justru menyanyikan puji-pujian dengan suara kencang. Oh, saya tidak bisa bayangkan itu. Duet mereka dua. Itu Silas dengan Paulus. Mereka menyanyi berteriak. Kenapa saya katakan begitu? Penjara itu kan muatannya mungkin ribuan orang. Semua orang mendengar. Oh, luar biasa. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi, sehingga kemudian semua pintu terbuka, dan kemudian apa? Rantai-rantai mereka terlepas, belenggu mereka terlepas. Tapi keajaiban Tuhan terjadi. Tidak ada seorang pun narapidana itu yang kemudian melarikan diri. Itu anugerah Tuhan. Sehingga pada waktu itulah bertobat kepala penjara Filipi, saudara sekalian. Sampai seluruh keluarga juga dibaptis. Dia lihat mujizat terjadi di depan mata dia. Oh, saudara-saudara sekalian, demikian pula Yesus. Mengapa Yesus kuat? Oleh karena di backup oleh puji-pujian kepada Allah. Hari ini saudara sekalian, jangan mengeluh, jangan bersungut ketika engkau mengalami hal yang nampak kurang baik. Mengapa? Justru di salib itu saya lihat, perhatikan saya sini, di salib itu terjadilah Yesus disalib untuk apa? Untuk membuktikan kepada dunia ini bahwa hanya Yesus yang dapat, bahasa Inggrisnya, He can turn. Jesus can turn the minus to plus. Hanya Yesus yang dapat mengubah kurang menjadi tambah. Salib kan begini kan? Apalagi ketika engkau memikul salib itu, maka salibnya berubah menjadi begini, tanda kali. Artinya sesudah melewati penderitaan, saudara
saudara akan Tuhan buat bertambah-tambah. Sudah kau bangkrut dan kau mencari Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, maka keuanganmu akan menjadi bertambah-tambah. Dan sesudah bangkrut dan kau dipulihkan, engkau justru melayani Tuhan, memikul salib setiap hari, dan akibatnya saudara hidup berkali-kali lipat daripada sekarang. Itu sebabnya saya mengajak kita hari ini menghadapi apapun, apakah itu penyakit, apakah itu masalah keuangan dan ekonomi, masalah rumah tangga. Mari kita mulai memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan. Setiap hari saya punya kesempatan, saya duduk di depan keyboard saya dan saya menyanyikan nyanyian pujian. Apapun masalah yang saya alami, saya harus melakukannya. Dan hari ini mari kita belajar dari Yesus menghadapi salib. Ia justru memuji Allah Bapanya di surga. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tolong kami semua untuk mengalami lagi Tuhan keajaiban-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami menghadapi penyakit, menghadapi penderitaan, menghadapi kekurangan dan pergumulan, menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kami. Kami terus menyanyi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.